Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu dia memperbaiki hubungannya dengan makhluk. Demikian dikatakan di dalam mafhum hadis. Maka kita perlu belajar menunaikan hak daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bila kita belajar dakwah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa berlatih menunaikan hak-hak daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan kita berkhidmat kepada mereka. Semua kerja-kerja yang susah seperti misalnya mencuci lantai, menyapu, membersihkan periuk, ini kita buat. Ada orang lihat Umar radhiyallahu anhu waktu malam masuk ke rumah orang tua yang cacat. Maka sahabat tanya pada orang tua tadi, "Mengapa Umar masuk ke rumah kamu?" Maka perempuan tua itu mengatakan, "Umar datang waktu malam membersihkan rumah saya dan juga menunaikan daripada keperluan-keperluan saya." Rasulullah SAW sendiri jika duduk bersama sahabat dan orang-orang luar datang, mereka tidak bisa mengenali Rasulullah SAW karena semuanya seperti sama saja. Maka saudara-saudara sekalian, maka kita buat khidmat bukan karena keperluan, tetapi untuk tarbiyah diri kita, untuk pendidikan diri kita. Nabi SAW sendiri buat khidmat bagaimana melayani orang lain. Di mana di dalam safar, dalam perjalanan beliau bagi-bagikan khidmat, ini tugas khidmat. Kemudian dia mencari satu pekerjaan yang paling susah dia kerjakan, dia mencari kayu api di hutan. Saudara-saudara sekalian, kita jangan minta orang supaya khidmat kepada kita, tetapi kita usaha bagaimana melayani mereka, berkhidmat kepada mereka. Masya Allah, kita bantu orang lain, kita bantu jemaah, teman-teman kita yang lain, kita khidmat mereka. Nabi SAW dengar satu laporan daripada satu jemaah yang sedang bergerak keluar di jalan Allah. Semua ahli jemaah memberitahu bahwa di antara yang terbaik di antara kami adalah si fulan, karena dia rajin sholat, baca Al-Quran, berzikir. Bila kami singgah mana-mana tempat, dia terus sholat sehingga sampai berangkat lagi. Maka Nabi SAW tanya, siapa yang menguruskan barang-barang dia, kendaraan dia siapa, keperluan dia siapa, katanya. Maka jamaah mengatakan, semua itu kami yang buat, semua itu kami yang melakukan, kami berkhidmat kepadanya. Kemudian Nabi SAW katakan, kamu semua lebih afdol dari dia, lebih baik dari dia. Oleh karena itu, bila kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar dakwah atau kehidupan apapun, maka kita beri khidmat kepada rekan-rekan orang lain dalam sesama teman-teman dalam perjalanan. Nabi pernah bersabda dalam hadis, orang yang tidak puasa pahalanya lebih dari orang yang puasa apabila dia berkhidmat pada orang yang puasa. Jadi kita buat khidmat melayani orang lain untuk mentarbiyah diri kita. Kita perlu berlomba-lomba untuk kita senantiasa berkhidmat kepada orang lain, terutama ketika kita keluar di jalan Allah, kita buat dakwah di masjid, di rumah Allah juga kita berkhidmat. Betapa besar pahala jika kita membersihkan masjid. Umar radhiyallahu anhu berjalan kaki dari Madinah ke Masjid Quba untuk membersihkan Masjid Quba. Seorang yang perbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki hubungannya dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dengan manusia yang lain. Tujuan kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala juga supaya kita dapat mengamalkan sifat-sifat tadi, supaya kita dapat tarbiyah, dapat tazkiyah diri kita. Satu pagi keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hari ini karena kita tuntutan dunia, keperluan-keperluan dunia, kita sanggup tangguh, kita menunda untuk supaya tidak berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat senantiasa bersedia mereka keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila jamaah dibentuk waktu pagi, mereka tidak tunggu sampai petang hari.
Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka terus saja keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tunda-tunda lagi. Sebab apa? Sebab mereka tidak mau menunda kepergian mereka, karena untuk mereka ingin senantiasa berada di taman-taman surga. Jadi kita perlu mengetahui keuntungan-keuntungan, kelebihan-kelebihan, keutamaan orang yang berangkat dakwah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, berangkat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti sahabat-sahabat. Dan kita perlu yakin keutamaan ini. Jadi keutamaan akan didapat oleh orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tertib yang kita buat itu sama seperti yang telah dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sebaik-baik kita berjuang, berkorban, berdakwah, berjihad keluar dengan jalan kaki. Jemaah jalan kaki ini adalah yang paling penting, adalah menyejukkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang keluar dengan jalan kaki, dengan seorang yang memakmurkan masjid, kedua-duanya Allah Subhanahu wa taala angkat daripada azab. Jadi orang yang buat usaha berdakwah, berjihad di jalan Allah dengan jalan kaki, dan juga orang memakmurkan masjid, itu diangkat azab daripadanya. Debu-debu yang melekat pada tubuh atau pakaian orang yang keluar di jalan kaki, maka akan dikumpulkan menjadi bedak pada wajah-wajah bidadari, dan untuk mencantikkan wajah-wajah ahli surga. Sahabat walaupun dia ada kuda, tetapi dia lebih suka jalan kaki, karena dia pernah dengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang keluar dengan jalan kaki, maka debu-debu yang melekat di badannya tidak dapat disambar oleh asap api neraka. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengiringi jemaah Usama keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Usama radhiyallahu anhu naik kendaraan, tetapi Abu Bakar jalan kaki. Maka Usama radhiyallahu anhu minta Abu Bakar radhiyallahu anhu naik kendaraan, dan seorang sahabat membawa kendaraan pada Abu Bakar, tetapi Abu Bakar mengatakan, apa yang ada pada kendaraan kalau Nabi beritahu? Apa keutamaan daripada kendaraan kalau Nabi beritahu debu-debu yang melekat pada badan orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan kaki tidak disambar oleh asap api neraka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah pentingnya kelebihan, keutamaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan kaki. Mereka tahu, paham dengan kelebihan-kelebihan itu. Jadi untuk mendapatkan kelebihan seperti sahabat ini, maka kita harus buat amal juga seperti sahabat radhiyallahu anhum. Sepagi sepetang orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seseorang yang bermalam di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia bermalam di taman-taman surga. Orang yang keluar dengan jalan kaki, maka debu-debu yang melekat di badannya, Masya Allah, tidak disambar oleh asap api neraka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu memahami keutamaan ini. Tanamkan dalam diri kita bahwa inilah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini dengan asbab mereka berjihad, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan asbab pengorbanan mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Debu-debu yang melekat di badan orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan kaki akan dikumpulkan dan dijadikan bedak oleh bidadari-bidadari surga itu, dan bedak itu akan mencantikkan wajah-wajah ahli-ahli surga. Jadi amalan semasa berjalan kaki ini, maka kita hendaklah dakwah setiap orang yang kita jumpa, dan kita pikir mereka, jadikan mereka ini menjadi da'inya Allah Subhanahu wa taala. Terangkan kepada mereka pentingnya mereka buat usaha atas agama. Agama ini mesti kita usahakan. Agama ini mesti kita buat korban atas agama, maka agama akan wujud.
Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada seluruh umat. Kita doa dengan menangis-nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai di masjid, kita masuk masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid, letakkan barang di satu sudut, dan kita buat musyawarah. Nah, setiap satu perkataan maka hendaknya dilakukan perlu dengan musyawarah. Setiap satu perbuatan apapun amal maka kita perlu dengan musyawarah. Sebaik-baik bila musyawarah adalah ada orang-orang lokal di situ, orang-orang tempatan di situ. Tetapi jika orang tempatan atau orang lokal di situ tidak ada, maka kita teruskan buat musyawarah. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga selepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua nusrah Allah, semua pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun dengan berkah adanya musyawarah. Selepas musyawarah maka kita keluar dari masjid, kita jumpa orang-orang di kampung, bawa mereka ke masjid, dudukan di dalam majelis amal. Makan minum diuruskan sendiri supaya apa? Supaya kita tidak berharap kepada orang lain dan kita tidak minta kepada orang-orang di kampung di situ. Saudara-saudara sekalian, kita jangan berhajat kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan kita jangan mengharap atau meminta kepada makhluk. Kita hanya berhajat dan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka keperluan masak pun kita bawa sendiri. Nah, kita buat silaturahmi secara umum kepada orang-orang di kampung itu. Kemudian kita juga buat silaturahmi secara khusus. Kemudian kita juga waktu taklim kita juga buat silaturahmi kepada orang untuk kita duduk dalam taklim. Saudara-saudara sekalian, maka kita datangi para ulama, berziarah kepada mereka, dan kita minta doa dari mereka. Kalau ada peluang, maka kita bisa menyampaikan, menceritakan tentang beberapa peristiwa-peristiwa dakwah yang baik untuk peningkatan dan semangat di dalam kerja-kerja agama. Menziarahi ulama adalah salah satu ibadah. Selagi kamu tidak ada hubungan, selagi kalian tidak ada hubungan dengan para alim ulama, selagi itu kejahilan kalian tidak akan hilang. Agama akan datang dalam kehidupan hanya dengan perantaraan alim ulama. Maka kita sediakan orang-orang kampung untuk kita buat usaha agama. Mereka kita sampaikan pentingnya keluar di jalan Allah untuk menghidupkan agama dalam diri mereka, menghidupkan amal dalam diri mereka, belajar meluangkan waktu di jalan Allah. Nah, maka kita perlu korban 3 hari, 40 hari atau 4 bulan di jalan Allah untuk mewujudkan agama dalam kehidupan. Hidupkan masjid dengan suasana amal dan hidupkan juga di rumah dengan suasana amal juga. Mereka hidupkan amal di masjid dan di rumah-rumah mereka. Sebelum kita tinggalkan masjid, maka kita pastikan amal-amal masjid ada di masjid tersebut. Kita harus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sehingga hari ini kita masih belum menyempurnakan daripada kerja ini. Keseluruh amal bergantung kepada usaha dakwah. Seluruh amal-amal agama ini tergantung kepada usaha jihad, usaha dakwah. Apabila kita kembali dari keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita hidupkan amal-amal tadi di tempat kita masing-masing. Istiqomah dengan usaha di makomi, di lokal, di makomi kita masing-masing, di tempatan kita masing-masing. Usaha makomi ini, usaha di tempat kita masing-masing ini merupakan tulang punggung daripada usaha agama. Saudara-saudara sekalian, kita semua harus banyak istighfar di jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita masih tidak bisa menjadikan usaha ini sebagai maksud hidup kita. Hidupnya agama ini adalah bergantung kepada usaha atas agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima niat kita untuk memperbaiki iman dan amal-amal kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.